kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. BNN Sumatera Utara temukan 2 lokasi lahan ganja di kawasan perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing, Natal. Ditemukan cacing pada hidangan makanan bergizi gratis di SMA 6 Medan. Kami ajak Anda menikmati keindahan pesona persawahan di lereng bukit di bawah Pusuk Buhit di Pulau Samosir. Kita ke informasi pertama, berniat menjual kepiting dari hasil tangkapannya, seorang remaja berumur 14 tahun di Kota Medan ditembak orang tidak dikenal. Menurut warga, kejadian ini pun sering terjadi di kampung mereka. Warga juga meminta kepada petugas kepolisian melakukan patroli guna mengurangi aksi kejahatan. Remaja laki-laki berinisial I yang berusia 14 tahun ini terbaring lemas di rumah sakit. Sebelum akhirnya tim medis berhasil mengeluarkan sebutir peluru. Ia merupakan korban dari senapan angin yang ditembakkan ke leher. Korban pada hari Minggu ingin menjual kepiting hasil tangkapannya pada seorang pembeli yang ditawarkannya melalui media sosial. Namun ketika korban hendak menunggu rekannya, tepatnya di samping jembatan sungai, korban tiba-tiba ditembak oleh orang tak dikenal dengan menggunakan senapan angin hingga hampir menembus leher. Keluarga yang mengetahui kejadian itu langsung membawa korban ke rumah sakit untuk meminta agar peluru dikeluarkan. Meski berangsur membaik, kini kondisinya masih sedikit lemah. Akibat masih merasakan sakit di bagian leher ketika mengkonsumsi makanan. Ibu kandung korban mengaku lokasi kampungnya sangat sering diserang oleh orang tak dikenal. Sering, Pak. Tapi orang itu yang mulai, Pak. Makanya sering terjadi, Pak. Kalau nggak orang itu yang duluan di perang, di sini nggak pernah perang loh, Pak. Orang itu datang kemari. Nah, kalau gitu ya perang. Anak cepat sini, Pak, nggak pernah maksudnya mau nanggapin orang itu. Apa karena orang itu mentembak. Nah, jadi orang sini nggak mau nanggapin kalau orang itu mau ngajak perang itu, orang sini nggak mau. Karena siapa pula yang mau melayani orang itu ngajak perang, Pak, karena orang itu pakai. Atas maraknya kejadian penembakan itu, warga meminta polisi bertindak tegas dan segera menangkap para pelaku tindak kejahatan. Warga juga meminta pada petugas kepolisian melakukan patroli guna mengurangi aksi kejahatan di jalan yang sangat marak di Pelabuhan Belawan dan Labuhan Deli. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Guru di Sekolah Dasar Negeri 084082 Sibolga mengamati dampak hadirnya makan bergizi gratis yang diberikan pada para siswa. Mengurangi jajan sembarangan di depan sekolah jadi salah satu dampak positifnya. Jam istirahat, sejumlah siswa SDN 084082 bertahan di kelas untuk menyantap paket makan bergizi gratis. Makanan hari itu terdiri dari nasi, tumisan udang, dan sayur buncis serta wortel. Program yang telah berjalan beberapa bulan ini diampati dampaknya oleh para guru. Sisi positifnya, siswa tentu semangat melanjutkan belajar setelah santap siang. Namun tak hanya itu, siswa juga mengurangi jajan sembarangan atau makanan yang kurang sehat di depan sekolah. Itu semangat, kemudian mengurangi tingkat untuk jajan. Nah, intinya termasuk jam 10 atau jam 9 ke atas sudah hadir datang. Jadi anak-anak tidak begitu banyak lagi jajannya, sehingga ada manfaatnya bagi orang tua murid kami yang tidak begitu banyak lagi jajan. Kayak begitu. Untuk menu makanannya sendiri gimana ya, Pak? Ya, jujur saya katakan, ya ini bagus menu makannya. Coba lihat sendiri hari ini udang, ya, udang. Jadi hari Senin itu ayam biasanya, terus Selasa itu saya lihat ikan, dan seterusnya berlangsung, tapi hari ini udang, kemudian buah. Ya. Terkait menu makanan bergizi gratis yang diterima oleh para siswa, mereka mengaku sangat senang dan mereka suka. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Ya, sementara di Kota Medan ditemukan cacing pada hidangan makanan bergizi gratis di SMA 6 Medan.
Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sumatera Utara membenarkan insiden itu dan telah melakukan pemeriksaan. Coba gini kan. Video cacing pada makanan bergizi gratis ini berasal dari siswa SMA 6 Medan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, insiden itu terjadi pada Jumat 14 November lalu. Insiden ditemukannya cacing tanah dalam kondisi masih hidup pada hidangan yang disantap siswa, dibenarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sumatera Utara. Distribusi makanan bergizi gratis di SMA 6 Medan diperoleh dari Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Kota Matsum di Jalan Laksana. Usai beredarnya video hidangan MBG bercacing, tidak menghentikan program makan bergizi gratis di sekolah SMA 6 Medan. Distribusi MBG tetap berjalan, meski sebelum insiden ini juga terdapat beberapa laporan insiden temuan serangga pada makanan. Benar itu kejadian, adanya satu ompreng di SMA 6 terdapat cacing tanah yang masih hidup. Dari pihak SPPG Matsum juga sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar. Kepala SPPG juga sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan, SOP-nya sudah dilaksanakan. Badan Gizi Nasional Regional Sumatera Utara telah memeriksa aktivitas dan operasional SPPG penyedia hidangan MBG yang dilaporkan mengandung cacing. Namun, tidak ditemukan adanya indikasi kelalaian maupun kesalahan prosedur dalam pengolahannya, penyajian, hingga distribusi. Tutia Lawe Lubis melaporkan dari Medan. Kita ke informasi lainnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara temukan 2 lokasi lahan ganja di kawasan perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal. Dari hasil penemuan ini, petugas melakukan penyisiran dan berhasil memusnahkan ribuan batang pohon ganja siap panen. Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera beserta BNN Kabupaten Mandailing Natal, TNI Polri, dan Satpol PP kembali melakukan penyisiran dan menemukan 2 lokasi baru ladang ganja di kawasan perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal. Penyisiran itu dilakukan pada hari Jumat siang. Hasil penyisiran ditemukan 2 lokasi baru ladang ganja, terletak di medan yang terjal dan sulit dijangkau. Petugas melakukan perjalanan selama lebih dari 4 jam menuju lokasi. Petugas gabungan yang tiba di lokasi pun akhirnya memusnahkan sedikitnya 30.000 lebih batang ganja siap panen di 2 lokasi yang berbeda dengan cara dicabut dan dibakar. Proses pemusnahan dilakukan langsung oleh tim gabungan dengan pengawasan ketat untuk menghindari adanya penyalahgunaan tanaman terlarang itu. Meski tidak ditemukan tersangka pemilik lahan, operasi penyisiran ladang ganja di wilayah Pegunungan Mandailing Natal ini tetap dilakukan. Mana tadi mungkin kita juga menyaksikan di lapangan ada 2 titik ladang ganja yang kita temukan. 1 titik dengan ketinggian di 940 mdpl, kemudian 1 titik itu dengan luas sekitar setengah hektar dan titik yang kedua itu 2,5 hektar. Jadi untuk di lokasi sendiri Bang, ada berapa batang ganja tadi yang kita musnahkan Bang? Kalau kita konversikan dengan jarak tanam kurang lebih bervariatif ya, 50 cm atau sampai 70 cm itu berkisar 30.000 batang. Selain memusnahkan lahan ganja, operasi ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan menekan aktivitas penanaman ganja di wilayah Pegunungan Mandailing Natal yang masih jadi salah satu titik rawan di Sumatera Utara. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal.